Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayu Surahman Prasetyo Mani. Saya CPNS Angkatan 6 Kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan learning journal agenda 1 saya. Yang pertama di sini adalah metode pembelajaran. Nah, pada saat pelaksanaan agenda 1 ada dua metode yang dilakukan. Yang pertama itu sinkronus, yang kedua adalah sinkronus. Sinkronus ini kegiatan belajar yang dilakukan secara daring melalui Zoom yang terdapat diskusi langsung antara peserta latsar dan fasilitator. Dalam hal ini, fasilitator agenda 1 adalah Bapak Insinyur Faizal Adriansyah MSI. Nah, selanjutnya ada kegiatan asinkronus. Nah, kegiatan asinkronus ini adalah kegiatan interaktif antara fasilitator dan peserta latsar dan pemberian tugas serta pengerjaan tugas pada saat masa asinkronus. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan teori yang sudah dipelajari pada saat sinkronus. Nah, di sini agenda 1 ada 3 pembelajaran yang dilakukan, yaitu yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, ada kesiapsiagaan bela negara. Nah, yang pertama di sini adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan cara bangga menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang kedua itu ada sadar berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat diimplementasikan dengan cara berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Nah, yang ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini dapat diimplementasikan dengan cara mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu. Nah, yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ini dapat diimplementasikan dengan cara bersedia mengorbankan waktu dan pemikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, yang terakhir ada kemampuan awal bela negara. Ini dapat diimplementasikan oleh kita dengan cara rajin berolahraga, menjaga pola makan dan hidup yang sehat. Nah, selanjutnya di sini ada analisis isu kontemporer. Di sini isu kritikal secara umum terbagi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah current issue atau isu yang mendapatkan perhatian masyarakat dan harus sesegera mungkin ditindak. Nah, selanjutnya ada emerging issue atau isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah isu potensial, isu yang belum mendapatkan perhatian dari masyarakat, namun dapat terindikasi dengan cara penelitian untuk masa depan. Nah, selanjutnya di sini ada teknik memilah dan menapis isu. Yang pertama di sini ada APKL, ini dengan cara atau outputnya adalah menilai kualitas isu tersebut. Nah, APKL di sini adalah aktual, problematik, halayak, dan layak. Nah, aktual di sini adalah sedang hangat-hangatnya. Sementara problematik ini itu hal yang menarik atau mendesak untuk segera ditindak. Nah, selanjutnya ada halayak atau menyangkut orang banyak. Yang terakhir adalah layak atau L, layak, itu pantas, realistis, dan sesuai kewenangan. Nah, untuk yang kedua ada teknik memilah dan menapis isu USG atau urgency, seriousness, growth. Urgensi ini tingkat kepentingan masalah atau sesegera mungkin untuk ditindak. Nah, yang kedua ada seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah tersebut. Nah, yang ketiga adalah growth atau tingkat pertumbuhan dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada analisis isu. Yang pertama di sini adalah fishbone.
yaitu diagram fishbone. Ini umumnya digunakan pada tahap mengidentifikasi permasalahan dan menentukan penyebab dari munculnya permasalahan tersebut. Nah, yang kedua ada SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, on Threat, yaitu analisa ini merupakan sebuah akronim dari huruf awal yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Nah, selanjutnya setelah semua ini maka dilanjutkan dengan alternatif penyelesaian isu. Nah, yang ketiga ada kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Aksi nasional bela negara adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih, cukup sekian paparan learning journal dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.